Sejenak berbasa-basi. Kunyahlah buahmu sendiri. Seorang murid mengeluh kepada gurunya. Bapak menuturkan banyak cerita, tetapi tidak pernah menerangkan maknanya kepada kami. Jawab sang guru, bagaimana pendapatmu, nak, andai kata seseorang menawarkan buah kepadamu, namun mengunyahkannya dahulu kepadamu. Tak seorang pun dapat menemukan pengertian yang paling tepat bagi dirimu sendiri. Sang guru pun tidak mampu. Perbedaan mutlak. Uwais, seorang sufi, pernah ditanya, apakah makna rahmat bagi Anda? Jawabnya, setiap kali bangun pagi, aku merasa cemas, apakah aku masih akan hidup petang nanti? Kata si penanya, tetapi bukankah semua orang tahu akan hal itu? Jawab Uwais, mereka memang tahu, tetapi tidak semua merasakannya. Tidak pernah seorang menjadi mabuk hanya karena mengetahui arti kata anggur. Percaya. Pada hari berikutnya sang guru bercerita. Ada seorang perampok yang menemukan sebuah pesan pada pintu besi yang hendak dibobolnya. Tolong, jangan menggunakan dinamit. Pintu besi ini tidak dikunci. Pencet saja tombolnya. Ketika ia memencet tombol itu, sekarung pasir jatuh menimpanya. Seketika tempat itu jadi terang benderang dan suara sirene membangunkan seluruh tetangga. Ketika sang guru mengunjungi orang itu di penjara, ia sungguh memelas bagaimana saya akan dapat mempercayai orang lain lagi. Cuci piring. Ketika seorang tamu dengan sukarela mau mencuci piring, sang guru berkata, apakah Anda yakin bahwa Anda mengetahui bagaimana mencuci piring? Orang itu berkata bahwa ia telah melakukannya selama hidupnya. Kata sang guru, saya tidak meragukan kemampuan Anda membuat piring-piring itu bersih. Saya hanya meragukan kemampuan Anda mencuci piring-piring itu. Inilah penjelasan yang ia berikan kepada para muridnya kemudian. Ada dua cara mencuci piring. Pertama, mencuci untuk membuat piring-piring itu bersih. Kedua, mencuci untuk mencuci saja. Keterangan itu masih belum begitu jelas. Maka ia menambahkan, tindakan pertama itu mati karena sementara badanmu mencuci, pikiranmu terpaku pada tujuan membersihkan piring-piring itu. Yang kedua itu hidup karena di mana pikiranmu ada, di situ tubuhmu berada. Pencerahan. Pencerahan, kata sang guru, berarti mengetahui secara persis di mana kamu berada setiap saat. Itu bukan tugas yang mudah sama sekali. Lalu ia menceritakan tentang seorang temannya yang terkenal, yang bahkan dalam umurnya yang sudah mencapai 80-an ditawari banyak jabatan. Suatu ketika ia kelihatan di suatu pesta dan ditanya berapa banyak pesta yang harus dihadirinya pada malam itu. 6, kata bapak tua itu tanpa melepaskan matanya dari buku agendanya. Apa yang sedang Anda lakukan? Melihat jadwal kemana Anda harus pergi lagi? Tanya mereka. Tidak, katanya, justru saya ingin tahu di mana saya berada sekarang. Ideologi. Sang guru alergi terhadap ideologi. Dalam sebuah perang ide-ide, katanya, rakyatlah yang menjadi korban. Kemudian ia menambahkan, orang membunuh demi uang atau kuasa. Tetapi pembunuh yang paling bengis adalah mereka yang membunuh demi ide-ide mereka. Di ruang ceramah. Ayah seorang murid merasa geram dan memasuki ruang ceramah. Di situ sang guru sedang berbicara. Tanpa peduli akan setiap orang yang hadir, sang bapak berkata kepada anak perempuannya,
kamu telah menyia-nyiakan karir universitas hanya untuk duduk di kaki orang tolol ini. Apa memangnya yang telah ia ajarkan kepadamu?" Si anak berdiri, dengan tenang ia mengajak keluar ayahnya dan berkata, "Berada bersama dia telah mengajari saya apa yang tidak dapat didapatkan di universitas, yaitu untuk tidak takut pada ayah dan tidak merasa malu atas tingkah laku ayah yang jelek." Disakiti. Sang guru tidak suka akan orang-orang yang terus-menerus larut dalam kesedihan atau kemarahan. Disakiti itu tidak jadi masalah jika kamu tidak memaksa mengingatnya, katanya. Pemerkosa. Pada suatu saat sang guru bercerita tentang seorang wanita yang melaporkan kepada polisi bahwa ia telah diperkosa. "Gambarkanlah laki-laki itu," kata petugas. "Ya, pertama-tama, ia adalah seorang idiot." "Seorang idiot?" "Ya, ia tidak tahu apa-apa sehingga saya harus membantunya." Pernyataan itu kurang lucu maka sang guru menambahkan, "Ketika kamu disakiti, cermatilah bagaimana kamu menolong orang yang menyakiti itu." Pernyataannya diprotes banyak orang. Maka ia menambahkan, "Dapatkah seseorang menyakitimu jika kamu menolak untuk disakiti?"